Aku masih ingat malam itu. Malam Jumat Legi, tahun 2002, pas bulan lagi purnama. Langit bersih, tapi hawa dinginnya beda. Dingin yang bukan dari angin, tapi dari sesuatu yang tak kelihatan. Namaku Ardi. Waktu itu umurku 27 tahun. Kerjaanku ya biasa. Tani, kadang bantu Pak RT ngurus masjid. Tapi orang-orang di desa sering ngomongin soal bakat turunan dari simbahku. Katanya aku nampa sesuatu. Katanya aku bisa ngrungu swara sing ora diomongke. Maksudnya, aku bisa denger hal-hal yang orang biasa gak bisa. Awalnya aku nganggep itu cuma omong kosong. Tapi malam itu semuanya berubah. Jam 9 malam, aku lagi duduk di teras rumah, ngeteh bareng bapak. Ibu udah tidur dari maghrib. Bapak lagi nyeritain masa mudanya pas ikut ronda, waktu masih zaman 65-an. Tiba-tiba, krek, krek, ada suara aneh dari arah timur, dari belakang rumah. Kayak ranting patah, tapi ritmenya aneh. Pelan, tapi teratur. Aku nengok ke arah kebun bambu. Merinding. Bapak berhenti ngomong. Terus matanya menatap kosong. "Ndang lebu di," katanya pelan. "Iki dudu suaramu, iki panggilan." Aku kaget. "Panggilan opo, Pak?" Bapak cuma geleng kepala, terus masuk rumah sambil nyeret sandal. Aku masih duduk di situ, sendirian. Tapi hatiku kerasa digeret. Kayak ada yang manggil namaku tanpa suara. Bukan dari mulut, tapi dari tanah, dari udara. "Ardi, Ardi." Aku berdiri. Kaki ini jalan sendiri. Tanpa aku sadar, melangkah ke arah timur, ke arah suara itu datang. Aku lewat kebun bambu, terus nyebrang sawah kering. Di ujung sana ada batu besar yang disebut warga sebagai Batu Peteng. Konon itu tempat bertapanya seseorang zaman dulu. Tapi nggak ada yang pernah berani deket-deket, apalagi pas malam hari. Tapi malam itu kakiku justru menuju ke sana. Semakin dekat, suara itu makin jelas. Bukan suara orang, bukan hewan, tapi suara nyanyian Jawa kuno. Serak, dalam, dan bikin kepala berat. "Kembang setaman layu ring wengi, sapa nyilih nyowo baliyake sak durunge surup." Aku sampai di depan Batu Peteng. Ada asap tipis mengambang di sekelilingnya. Wangi dupa tua dan bau daging gosong. Aku berdiri diam, tak bisa bergerak. Dan di atas batu itu ada sesuatu berdiri. Bukan manusia, tapi mirip. Tubuhnya tinggi, kulitnya hitam legam kayak arang, dan matanya merah menyala. Ia tersenyum,
lalu berbicara tanpa membuka mulut. Kowe sing bisa ngrungu suaraku, wektumu wis cedhak, desa iki butuh jiwamu. Aku jatuh terduduk, napas tersengal, keringat dingin, dan tiba-tiba semua gelap. Hari sudah pagi. Bapak duduk di sampingku sambil nunduk. "Koin wis ketemu di?" tanyanya lirih. Aku gak jawab. Tapi dari tatapanku, Bapak paham. Dilalah, kowe sing dipilih. Desa iki wis kebacut. Ana sing wis diganggu, serius dikorbanke, wis wayahe mbuka kabeh rahasia sing ditutupi. Aku gak ngerti, tapi aku tahu ini bukan hal biasa. Pagi itu belum habis embunnya, tapi kabar buruk sudah lebih dulu menyebar dari mulut ke mulut. Pak Darto ketemu mati di sawah, tanganin jepit rambut dewe, lambene nyebut peteng-peteng. Warga geger. Aku yang baru semalam pingsan di depan batu peteng langsung merinding waktu dengar kabar itu. Pak Darto itu tetangga dekat rumahku. Orangnya kalem, suka bercanda, dan gak pernah neko-neko. Tapi sekarang, dia ditemukan meninggal dalam posisi duduk bersila, mata melotot, dan mulut menganga, seolah sedang teriak, tapi suaranya tak pernah keluar. Yang paling aneh, di dadanya ada bekas terbakar, mirip bentuk telapak tangan, tapi bukan tangan manusia. Jarinya cuma 3 dan panjangnya hampir 1 hasta. Aku ikut ke lokasi. Bapak bilang aku harus datang. "Wektumu wis tekan, iki tanda," katanya. Warga sudah ngumpul. Beberapa ibu-ibu nangis. Anak Pak Darto pingsan. Aku maju pelan. Dan begitu melihat jasad itu, suara itu datang lagi. Tapi kali ini cuma aku yang dengar. "Kembang kapuk dadi sekat, sing ngilih nyawa kudu bali. Siji wis dijupuk, 10 maneh nyusul." Aku limbung. Kepala kayak diremas. Tapi aku paksa diri buat tenang. Malamnya aku gak bisa tidur. Suara-suara makin sering muncul. Kadang bisikan, kadang tawa, kadang nyanyian gamelan yang sumbang. Bapak duduk di depanku sambil megang pusaka kecil, keris pendek dengan hulu berbentuk kepala ular. "Iki peninggalan simbahmu. Sakjane kowe turunan juru kunci batu peteng. Tapi ibumu melarang. Makane kabeh diwarisi karo aku. Saiki wis wayahe kowe ngerti
Sopo kowe? Juru kunci? Batu peteng? Aku? Bapak cerita, dulunya batu peteng itu tempat perjanjian antara dukun tua dan makhluk dari alam peteng, alam kegelapan. Tapi dulu ada penjaga yang menjaga batas antara dunia kita dan dunia mereka. Setelah penjaga terakhir, simbahku, meninggal, batas itu rapuh, dan sekarang makhluk itu pengen kembali, tapi butuh korban. Wong sak desa iki dadi tumbal nek kowe ora nyegah, kata bapak sambil nyalain dupa hitam. Aku diem, tapi hatiku sudah mutuskan. Aku harus nyelidiki ini sebelum korban selanjutnya jatuh. Besoknya aku sowan ke Mbah Werni, janda tua yang katanya punya mata batin tajam. Rumahnya di ujung desa, deket sumur tua yang katanya angker. Mbah Werni cuma tertawa waktu aku cerita. Akhirnya kue teka, aku wis ngenteni puluhan tahun le. Batu peteng iku ora mung watu, iku gapura. Gapura dunyo peteng, sing ngejogo wis mati. Saiki tanggung jawabmu. Aku gemeter nang ngarepe batu peteng. Ana paku gaib, kunci segel dunyo peteng. Tapi nek dicabut, segel ilang. Lan nek ono wong nyabut, iku artine wis ana sing kerjasama karo wong peteng. Aku langsung ingat wajah makhluk semalam. Jangan-jangan ada orang desa yang kerja sama makhluk itu. 2 hari setelah kematian Pak Darto, korban kedua jatuh. Mbak Yuli, janda muda, ditemukan di dapur. Nasi belum dimasak tapi tubuhnya udah kaku. Mulutnya sobek seakan dipaksa tersenyum. Dan lagi-lagi ada tanda telapak di punggungnya. Warga mulai ketakutan. Tapi di antara ketakutan itu, aku malah melihat 1-2 orang tampak aneh, tenang, bahkan tersenyum. Aku mulai curiga, ada yang menikmati semua ini. Ada yang menginginkan desa ini tenggelam dalam teror. Aku mulai menyelidiki. Dan dari Mbah Werni, aku dikasih sebuah cermin kecil. Gunakake cermin iki kanggo ndeleng jiwa. Nek ono cahya ireng ning pupil matane, berarti dheweke wis dadi jalane wong peteng. Coba cermin itu ke beberapa warga, normal. Sampai akhirnya aku ke rumah Pak Kailani, seorang dukun urut yang dihormati. Dia ramah. Tapi waktu aku secara nggak sengaja ngajak ngobrol sambil mengarahkan cermin ke matanya, astaga, pupil matanya gelap, bukan hitam, tapi gelap seperti lubang, seperti kosong. Aku menahan nafas. Kue seng nyeget toh, katanya tiba-tiba, nadanya berubah. Wis telat le, gapura wis mbuka.
Batu peteng wis bali fungsi. Kowe iso nyawang, tapi ora iso nyegah. Opo kowe wani nglawan kekarepane jagat peteng? Aku kabur. Tapi dia nggak nejar. Dia cuman ketawa. Ketawa keras, dan dari belakang rumahnya aku melihat sesosok makhluk tinggi, hitam, berdiri membelakangiku. Makhluk yang sama dari malam batu peteng. Aku balik ke rumah. Bapak sudah nunggu. Kami putuskan harus melakukan ritual penyegelan ulang sebelum Wanci Wengi, waktu dimana dimensi alam peteng paling tipis. Kami kumpulkan benda-benda peninggalan simbah, keris, cermin, daun sinum, air 7 sumur, dan jiwa penjaga. Aku tahu artinya. Aku harus bersiap. Malam itu aku dan Bapak ke Batu Peteng. Tapi kali ini kami disambut. Pak Kailani berdiri di depan batu. Di belakangnya 4 orang desa, wajah-wajah yang kukenal. Tapi sorot matanya sudah mati. Kowe nyoba nutup gapura, gak iso le. Gapura iki butuh siji penjaga anyar, lan kowe sing dipilih. Pertarungan itu bukan fisik, tapi batin, tapi rasa, tapi nyawa. Aku berdiri di tengah lingkaran. Bapak membacakan doa-doa kuno. Mbah Werni muncul dari kegelapan bawa dupa menyala. Wong-wong peteng raiso ngalahake niat suci. Tapi nek kowe ragu, kowe bakal dadi korban selanjutnya. Makhluk dari batu muncul. Matanya merah. Tapi aku sudah siap. Aku bacakan mantra yang diturunkan dari simbah. Sawala peteng, suwarga kang cinurung cahya, sing nyilih bali, sing nyimpen sirna, kunci ngunci, jiwa nyawa bali menyang asal. Tanah berguncang, batu peteng bergetar. Makhluk itu meraung. Pak Kailani terhuyung, lalu jatuh. Dan tiba-tiba semua hening.